Teluk Samawi is a majestic country with many of various beauties landscapes. Samudra Pasai is one of traits of Islam Nusantara, along with the perfections of trade in the northern corner of Aceh. I had a beautiful experience in Aceh, while I take long trips to enjoy the best atmosphere there. I met two best friends who always accompany me to enjoy Nusantara. Here I tell you all with my friends Ampun and Pocut. Perjalanan itu dimulai. Khadijah menelusuri keindahan bumi Samudra Pasai. Hingga akhirnya Khadijah tiba di rumah Pocut. Aku melewati pemandangan yang begitu indah. Baru kali ini aku lihat pemandangan yang asri. Kan aku udah bilang Aceh itu indah, khususnya alam Samudra Pasai. Mana Ampun? Oh, bentar ya aku hubungi. Halo Ampun, Khadijah sudah di hadapanku nih. Cepat kemari. Ampun pun tiba dan menemui Khadijah dan Pocut. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga menikmati perjalanan wisata, di antaranya Masjid Agung Islamic Center dengan ornamen yang begitu megah dan waduk kota yang mempesona hingga sore hari. Keesokan harinya, Khadijah menikmati sunrise di pagi itu. Pocut menyajikan secangkir teh hangat. Beberapa saat kemudian, mereka berdua menelusuri jejak wisata rempah, salah satunya kebun kunyit yang berada di pedalaman Samudra Pasai, tepatnya di Payabaku. Ya, ini tuh salah satu kebun kunyit yang ada di Samudra Pasai. Ini sebenarnya sudah bisa kita panen, cuma belum kita panen. Oh, rencana saya mau pesan 3 kilo aja untuk hari ini. Oh bisa, hari ini kita cabut aja untuk hari ini tuh Ibu. Itu mereka lagi ngapain ya? Oh itu tuh petani kunyit yang ada di kebun ini. Yuk kita samperin aja yuk, ayo yuk. Kebun kunyit milik Pak Razali ini merupakan kebun kunyit terbesar di Samudra Pasai, serta telah ada puluhan tahun yang lalu. Ayah, Halo ni. tanah yang tanya pula kunyitnya Pak Dim nak luah. Lebih aku dah nyaman dua bulan. Tapi lakunya mampu nak jual rantai, mau rantai kau pula. Ayah mulu ayah kedua. Si rantai, Pak Dim nak hasil. Lebih aku 2 ton. Kami punya gad, 2 ton, kami punya kurang.
cuti pula terjual leparto mama. Haseji tanyo pu blog ro pu ya cok muke pu tak ekspor ya. Cok muke rumah. Teme kuda pina. Beliau pajak kota. Domji dari beli kita cok rumah kuda muke. Teme kuda lebih cuti kuda makan macam cok muke naju. Jadi dua perjalanan ondang umpang ondang kan. Beliau lagi ya cok muke namanya ngemudah lagi nya. Ya na. Itu apa ya kunyitnya? Oh, ini untuk pewarna alami Ija Unkaye. Usai Bu Marni membeli kunyit, Khadijah dan Pocut diundang ke rumah produksi Ija Unkaye. Khadijah, Pocut, kami dari tadi tunggu. Mari kita proses kunyit yang kemarin ini, saya lagi petik daun untuk proses selanjutnya. Akhirnya, Khadijah dan Pocut diajarkan cara pembuatan wastra Ija Unkaye. Dimulai dari pembuatan zat pewarna alami dari rempah kunyit. Ini setelah ditumbuk, kunyitnya diproses apa lagi ya, Bu? Ini setelah ditumbuk nanti ditaruh ke air hujan dan direndam selama 2 jam. Selama 2 jam. Kunyit yang telah ditumbuk akhirnya direbus. Ini proses apa ya, Bu? Ini proses penyaringan biar ampasnya tidak masuk bersama air pewarna. Kemudian masuk ke proses scoring. Ini kayaknya diapain ya, Ibu? Ini namanya kain ini di scoring, nak. Scoring itu apa ya, Bu? Scoring itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di kain, seperti kotoran yang dari pabrik. Ini pemberian warna, zat warna alam dari kunyit yang sudah kita proses tadi, kita rebus selama 2 jam sehingga airnya sudah mengental ya kan. Dan tadi waktu kain ini dicelupkan dalam kondisi basah. Setelah dimodern tadi kan supaya lebih mudah menyerap kainnya. Ini daun yang kita gunakan adalah daun yang bertanin kuat. Tanin itu adalah zat warna yang akan ditransfer ke dalam kain. Jadi daun apa yang biasa digunakan, Bu Uswa? Ini daun lanang, ada jarak ulung, ini daun kedondong, jarak kepiar, jati, dan lain-lainnya. Setelah proses pemotifan, kain akan ditutup dengan kain yang sudah dizua. Kita sudah pakai dengan zua kunyit. Setelah itu, kain akan divakum atau untuk mengeluarkan ludah yang terjebak dari dalam kain. Kain yang telah ditempelkan daun serta divakum, kemudian digulung, lalu masuk ke proses pengukusan. Ini kainnya kita kukus selama 2 jam supaya tanin daun bisa terserap maksimal pada kain. Dua jam kemudian, kain yang telah selesai dikukus lalu dilentangkan dan dikeringkan. Masya Allah, indahnya. Wow, cantiknya. Kenapa dinamai Ija Unkaye? Jadi Ija Unkaye itu artinya kita menggunakan pewarna dari alam. Yang sering kita gunakan adalah pewarna kunyit yang kami beli dari beberapa petani di pelosok kampung. Warna Ija Unkaye ini sangat dekat dengan pewarna rempah. Ini kita menggunakan kunyit dan ini kita menggunakan secang. Yang berwarna merah, bisa ungu, bisa merah tua, bisa marun, dan pink.
Ampun, jadi lapar deh. Kita kemana ya? Ikut aja pokoknya. Kayaknya aku tahu deh kemana Ampun akan bawa kita. Akhirnya, Ampun membawa Khadijah dan Pocut menikmati wisata kuliner Sate Matang Sagobi. Sate Matang ini merupakan kuliner yang sudah mentradisi di Aceh. Jadi hampir di setiap daerah kuliner ini memang sudah dikenal. Jadi yang menjadi inti daripada menu kuliner sate ini ada 3 elemen. Yaitu yang pertama sate. Sate ini adalah daging yang dipotong dalam bentuk dadu dan kemudian ditusukkan. Ditusukkan dengan tusuk sate, dan kemudian ada bumbu kacang. Ini bumbu kacang juga memang merupakan bumbu untuk dimakan satenya, dimakan dengan sate maksudnya. Kemudian kuah soto. Nah, inilah yang menjadi ciri khas Sate Matang, yaitu kuah sotonya ini tidak seperti kuah soto layaknya yang kita kenal. Jadi bumbunya istimewa. Jadi dia bumbunya itu namanya kita sebut bumbu kuning. Bumbu kuning ini perpaduan daripada rempah-rempah yang merupakan asli dari Aceh. Dia ada kunyit, lengkuas, kemudian kemiri, dan rempah-rempah lainnya. Nah, bumbu inilah yang menjadi ciri khas Sate Matang. Jadi dia bumbu kuning ini yang pertama manfaatnya dia untuk melempukkan daging. Jadi daging itu akan empuk dia. Ketika kita bakar dia lebih mudah karena itu prosesnya dengan bumbu kuning ini. Kemudian kuah soto juga merupakan dasarnya dari bumbu kuning. Nah, bumbu kuning inilah yang menjadi keistimewaan kuah soto Sate Matang. Usai mendapatkan informasi terkait Sate Matang dari manajer Sate Matang Sagobi, Khadijah, Pocut, dan Ampun menikmati sajian dengan begitu lezat dan nikmat serta menggugah selera. Inilah akhir perjalanan wisata wastra dan kuliner Khadijah di bumi Samudra Pasai. For the first time, I stepped my toe in Aceh, while this Teluk Samawi presents me a world with millions charm. The outstanding spice that they call as rempah, which is loadful as a royal treasury never up, that's amazed me. One day, I gonna back again for keeping proud in one side to another side of you, Teluk Samawi.